Bab 25. Sudah berakhir. Violet meraih tangan Kif dan berusaha menuntunnya untuk berdiri. Kif sangat berat hingga Violet merasa tidak sanggup. Kif, bangunlah. Ayo kita masuk, ucap Violet. Kif yang setengah sadar, perlahan membuka matanya dengan tatapan sayu. Ia sangat merindukan Violet. Ia seperti bermimpi, Violet ada di depannya dengan jarak yang sangat dekat. Kif perlahan berdiri dan dibantu Violet, lalu Violet memapahnya masuk ke dalam apartemennya. Violet membawa Kif ke ruang tamu, lalu menjatuhkan tubuh beratnya Kif di sofa panjang. Violet duduk di sampingnya. Tubuh kamu panas, kamu demam. Namun samar-samar, Violet mencium aroma alkohol yang masih lumayan menyengat. Kamu mabuk, Kif. Kamu nggak memikirkan kesehatan kamu. Kamu punya riwayat asam lambung, kenapa kamu mabuk? Violet kesal dan khawatir, karena Kif tidak memperdulikan kesehatannya. Rasanya tidak akan selesai juga memaki Kif yang entah sadar atau tidak. Violet berdiri berniat untuk mengambil air mineral dan kompresan. Namun tiba-tiba saja Kif menahan pergelangan tangannya. Jangan pergi, lirih Kif. Violet menurunkan tangan Kif. Aku akan mengambilkanmu air minum dan kompresan, supaya efek alkoholnya hilang dan panas kamu turun. Tunggu di sini sebentar. Kif akhirnya melepaskan Violet pergi. Ia menyenderkan kepalanya di sandaran dan memejamkan matanya. Tadi Kif memang sudah diantar pulang oleh Leon, namun Kif terbangun lalu ia mencari Violet. Pada akhirnya, Leon yang standby menjaga di luar kamar mengantarkannya ke apartemen di mana Violet tinggal. Lalu Leon pergi entah menunggu di mobil ataukah benar-benar pergi karena berpikir Violet akan merawat tuannya. Tak berselang lama, Violet kembali dengan membawa air dingin kompresan dan air minum. Violet tidak mengerti bagaimana menurunkan kadar alkohol dalam tubuh, namun ia pernah sedikit membaca berita, berikan saja air mineral. Dengan telaten, Violet merawat Kif. Seperti saat sebelum ia meninggalkan Kif usai mendapatkan surat cerai. Setelah beberapa kali mengompres, Violet mengguncang pelan bahu Kif, minum dulu. Supaya kamu lebih rileks. Violet membantunya untuk minum. Pelan-pelan. Protes Violet saat Kif tersedak. Setelah selesai, Violet bingung harus bagaimana. Apakah ia harus menyuruh Kif langsung pergi? Tapi hati Violet merasa tidak tega. Sekarang ia sangat bimbang harus bagaimana. Violet duduk di sampingnya, namun menjaga jarak, ia bingung harus melakukan apa. Sementara Kif, ia merasa tubuhnya sedikit lebih baik. Kif membuka matanya, meskipun samar-samar karena akibat alkohol. Kif berusaha untuk berdiri, Violet juga kaget dengan yang Kif lakukan. Ia ingin mencegah karena memang kondisi Kif belum pulih. Tiba-tiba saja, Kif berjongkok di depan Violet. Apa yang kamu lakukan Kif? Violet terkesiap hingga ia berusaha untuk menuntun Kif berdiri. Kif tidak mengindahkan ucapan Violet. Ia sadar sekarang, tangannya meraih kedua tangan Violet. Kif, kamu mau apa? Violet panik dan bingung akan apa yang dilakukan Kif selanjutnya. Kif menempelkan kedua telapak tangan Violet di kedua pipinya. Ia menatap wanita yang telah ia sakiti dengan mata elangnya yang merah. Tampar aku sekarang. Pukul aku, Violet. Tampar aku. Aku siapa menerima pelampiasan rasa sakit yang pernah kamu rasakan. Ucap Kif dengan bersungguh-sungguh. Kedua pupil mata Violet membulat, ia tidak mengerti maksud ucapan Kif. Kif, jangan seperti ini. Untuk apa kamu melakukan ini? Violet meminta penjelasannya. Untuk semua yang sudah aku perbuat padamu. Untuk semua yang sudah aku lakukan padamu. Untuk semua sikap dingin dan kejamku padamu. Untuk setiap kesalahan yang setiap saat aku lakukan padamu, sayang. Ayo, hukum aku semaumu. Hukum pria yang tidak bertanggung jawab ini. Hukum pria yang sudah menyakitimu ini. Hukum pria yang tidak bisa melindungi istri dan calon anaknya. Violet memejamkan matanya meskipun ia merasa kaget dengan semua kata-kata Kif, apalagi Kif juga menyebut soal calon anak. Kif sudah tahu semuanya kalau ia pernah keguguran. Gelas kaca yang pecah, tidak akan bisa dirakit kembali. Atau pecahannya akan melukai kita. Begitulah hati seorang wanita, ia rapuh, dan sedikit saja tergores, bekasnya akan selamanya melekat. Asteris 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 asteris. Air mata yang berusaha Violet tahan untuk tidak tumpah di hadapan pria yang telah menorehkan luka yang begitu dalam di hatinya, akhirnya perlahan roboh dan luruh. Violet berusaha menarik tangannya, persetan dengan semua rasa sakitnya.
Ia tidak ingin Kif bersikap seperti ini yang membuat hati kecilnya juga merasa sakit. Kif, bangunlah. Lirih Violet. Kif tidak akan bangun. Sebagai seorang pria, ini pertama kalinya ia menangis memohon ampun kepada seorang wanita yang telah ia ceraikan. Maafkan aku, sayang. Ampuni aku. Aku mohon, hukum aku sesuka hatimu. Lampiaskan semua amarahmu. Aku siap menerimanya. Kif meneteskan air matanya dan menatap Violet dengan dalam. Aku sudah menyakiti kamu. Aku sudah bersikap dingin padamu. Aku menyia-nyiakan kamu, mengabaikan kamu. Bahkan aku tidak pernah memperdulikanmu. Violet, katakan sayang, ayo hukum aku. Violet menghapus air matanya. Ia tidak mengerti dengan sikap Kif yang berubah seperti ini. Bahkan Kif sampai menangis untuk meminta maaf darinya. Aku nggak tahu, Kif. Jangan membuat aku bingung dengan sikap kamu. Bentak Violet pada akhirnya, ia mengalihkan tatapannya ke arah lain. Tidak kuat ia melihat Kif. Sayang, aku menyesal. Kif menunduk dan menyembunyikan wajahnya di tengah-tengah atas lutut Violet. Kita sudah bercerai Kif. Nggak pantas kamu memanggilku seperti itu. Sahut Violet. Ia juga menyingkirkan kepala Kif dari pangkuannya. Violet tidak tahu, apa yang merasuki pikiran Kif hingga mengatakan menyesal. Apa Kif ditinggalkan Aliek? Violet tidak bisa berpikir jernih hingga mendorong Kif sampai pria itu terduduk di lantai. Ia lalu berdiri dan berjalan menjauhi Kif. Bagaimana caranya supaya kamu bisa memaafkan aku? Berikan aku hukuman. Sahut Kif pelan. Ia hanya terduduk dan menatap Violet dengan tatapan memohon dan penyesalan yang mendalam. Kemana saja kamu selama ini? Violet berdiri di dekat jendela membelakangi Kif. Kenapa kamu baru menyesal? Kenapa? Apa wanita itu mencampakkan kamu? Ia menggigit ujung bibirnya pelan dan matanya terpejam. Violet merasakan dadanya sesak karena melihat Kif. Kif perlahan berdiri. Ia mendekati Violet dengan langkahnya yang sedikit goyah. Aku hanya menginginkan kamu. Aku minta maaf sudah menyakiti kamu. Aku juga menyakiti calon anak kita. Seandainya aku tahu, kamu hamil, aku akan lebih memilih mengantarkan kamu ke rumah sakit. Tapi kamu tidak peduli, Kif. Violet membalik badan, menuju Kif dengan satu jari telunjuknya dengan marah dan kecewa. Kamu menggunakan alasan kehamilan untuk meminta maaf. Kenapa memangnya kalau aku hamil? Kamu bahkan membiarkan aku sekarat, dan menunggu kabar kematianku baru mau menjengukku di rumah sakit. Katakan Kif, apa wanita itu mencampakkanmu? Katakan, bagaimana caranya aku memaafkanmu? Sarkas Violet, ia tidak tahan lagi untuk mengeluarkan semua emosinya yang dari dulu ia tahan. Violet menyentuh dadanya, saat aku membutuhkanmu, kamu di mana? Saat aku merindukanmu, kamu di mana? Bahkan saat itu aku sudah memohon dan bertekuk lutut mencegahmu, apa kamu peduli padaku? Enggak kan? Air mata Violet kembali luruh tanpa bisa dicegah. Sedangkan Kif, mendengarkan semua amarah yang Violet keluarkan untuknya. Aku sakit Kif, sakit karena kamu. Bahkan saat aku keguguran, yang aku butuhkan hanyalah kamu, kamu dan kamu. Aku selalu menunggu kedatangan kamu, bahkan saat kecelakaan, yang aku ingat hanya kamu. Tapi kamu bersenang-senang dengan wanita lain. Sedangkan aku berjuang, melawan hidup dan mati. Aku berjuang tanpa tahu, di dalam rahimku ada benih kamu yang tumbuh. Aku sendirian, Kif. Kamu di mana saat itu? Bentak Violet dengan suaranya yang semakin meninggi. Aku menangis sendirian. Aku kesepian setiap malam. Aku sangat butuh kamu. Tapi kamu, hanya selalu menyalahkan keberadaanku dan pernikahan ini. Pernikahan ini memang salahku, karena seharusnya, dari awal kita tidak pernah bertemu. Violet merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, sakit yang selama ini ia tahan karena Kif. Kini bergejolak, dan tidak tahu bagaimana harus disembuhkan. Sedangkan Kif, tidak mampu untuk berkata-kata lagi. Semua ungkapan hati Violet, sekaan seperti belati yang terus menyayat hatinya hingga berdarah-darah. Menyesal. Kif sangat menyesali semuanya. Ia telah menyakiti hati dan batin Violet, wanita yang seperti berlian. Aku menyesal. Aku tahu, meskipun aku berlutut, kamu tidak akan bisa memaafkanku. Kesalahanku sangat besar. Violet menatap Kif dengan tajam. Sekarang kamu sadar. Untuk apa kamu meminta maaf? Maaf kamu nggak berguna. Maaf kamu nggak akan bisa mengembalikan hatiku yang sudah hancur.
Maaf, kamu nggak akan bisa mengembalikan semua waktuku yang habis untuk mengejarmu. Maaf, kamu nggak akan bisa mengembalikan kehormatanku yang kamu renggut dengan paksa. Lebih parahnya, kamu bahkan menyebut wanita lain saat sedang meniduriku. Kamu pria yang sangat kejam, Kiev. Dan kamu juga nggak akan bisa mengembalikan calon anakku yang sudah tiada. Aku sangat membencimu. Violet memukul-mukul dada Kiev dengan kuat. Ia benci dengan ketampanan Kiev yang membuatnya jatuh cinta. Ia benci sikap ramah Kiev di awal yang membuatnya jatuh cinta. Ia juga benci semua sikap Kiev yang 3 tahun masih saja membuatnya jatuh cinta. Dan Violet juga menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa menekan dan menahan perasaan labilnya sebagai wanita yang baru dewasa. Kiev merasakan sakit yang luar biasa, entah julukan apa yang pantas untuknya sebagai suami yang menyakiti istrinya sedemikian hebat, sampai Violet benar-benar hancur. Kiev menarik Violet ke dalam pelukannya. Meskipun Violet memberontak dan terus memukulnya, tenaga Violet yang kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan tenaganya yang kuat. Hingga akhirnya ia berhasil membawa Violet ke dalam pelukannya, mereka menumpahkan air matanya bersama. Meresai rasa sakit dari pernikahan yang dilandasi dengan tidak benar, sampai akhirnya saling menyakiti dan terluka. Aku sangat merindukanmu. Hari-hariku hanya selalu dihantui bayanganmu. Aku baru menyadari perasaanku setelah kamu pergi. Aku sayang sama kamu, Violet. Aku mencintaimu, sayang. Aku sangat mencintai kamu. Berikan aku hukuman, asal aku bisa terus melihat kamu dan melindungi kamu. Ucap Kiev dengan tidak tahu malu setelah mencampakkan Violet. Namun ia sangat tulus mengucapkannya. Violet merasakannya. Ya, hanya saja ia tidak yakin dan tidak mungkin secepat itu Kiev menyesal dan mencintainya. Violet mendorong dada Kiev dan ia segera mundur. Cinta apa yang kamu maksud? Kenapa baru mengatakan cinta sekarang, setelah semuanya sudah berakhir? Tanya Violet tidak percaya. Kiev tahu, Violet tidak akan percaya dengan cintanya begitu saja. Setelah ia menyakitinya berkali-kali, hati Violet tidak akan begitu mudah luluh dan memaafkannya, apalagi mempercayainya. Kamu tahu Kiev, bahkan, sebelum kita bercerai, aku masih saja berharap dan ingin memberimu kesempatan sekali lagi. Karena aku pikir, kamu mulai luluh dan memperdulikanku. Hanya karena itu. Tapi ternyata apa? Kamu memilih dia, dan kamu melepasku. Violet menyentuh dadanya, di mana hatinya terasa sakit, karena masih saja mengharapkan Kiev untuk bersamanya. Tapi sekarang tidak. Semuanya sudah berakhir, pernikahannya sudah berakhir. Hatinya sudah hancur. Cintanya sudah habis. Bersambung.